Selamat berjumpa kembali dengan channel Materi PBM. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan menggunakan fasilitas handphone Android. Pastikan di handphone Android Anda sudah terpasang Microsoft Excel. Jika belum ada, silahkan Anda install melalui Play Store. Nah, sekarang kita klik Microsoft Excel-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel Materi PBM. Nah, sehingga akan tampil seperti ini. Ketika Anda sudah beberapa kali membuka, mungkin dokumennya sudah tampil di sini. Untuk memulai untuk file baru, silahkan Anda klik menu plus di pojok kanan atas. Berikutnya akan tampil buku kerja kosong. Nah, ini tinggal kita klik saja di lembar kerja tampilan Excel di buku kerja kosong. Nah, sehingga akan tampil lembar kerja Microsoft Excel kosong yang terdiri dari baris dan kolom. Untuk angka 1, 2, dan 3 itu adalah baris, dan A, B, C, D, dan seterusnya itu disebut dengan kolom. Jadi perpotongan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Jadi kotak-kotak ini semua namanya sel ya. Nah, misalnya perpotongan antara baris 1 dan kolom A itu disebut dengan sel A1. Baik, nah misalnya saya contohkan saja di sini cara membuat sebuah tabel. Misalnya tabel daftar hadir siswa. Nah, tinggal kita ketik di sini. Caranya klik saja di F8 ya, di samping F8 di kosong itu. Di depan F8 kita klik sehingga akan muncul keyboard nanti. Oke, baik. Nah, ini akan tampil papan ketik atau keyboard. Nah, silakan kita isi misalnya judulnya daftar hadir ya, daftar hadir siswa. Oke, berikutnya kita klik saja di sel yang lain. Oke. Nah, misalnya kita buat kolom nomor. Oke, terus kita klik ke sel yang lain lagi. Nah, misalnya kalau siswa itu biasanya ada NIS ya, nomor induk siswa. Terus kita klik di sel berikut di sampingnya. Kita isi nama. Oke. Terus di sini mungkin kita isi jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, terus kita geser lagi ke sampingnya. Kita klik di samping di sel E ya. Nah, terus misalnya di sini keterangan. Oke. Nah, berikutnya ini kita sesuaikan. Oh ya, sorry, untuk jenis kelamin ini mungkin ada 2 ya. Kita buat jenis kelaminnya itu laki-laki, terus ada perempuan. Nah, mungkin keterangan ini harus kita hapus, terus kita tulis di sampingnya. Nah, di sini keterangan. Oke, baik. Nah, ini kita isi datanya, misalnya ada datanya
1, terus 2, ya mungkin 3 saja cukup ya, 3 saja. Terus niche-nya misalnya 1001, terus niche berikutnya 1002, terus berikutnya 1003. Oke, nah terusnya namanya berikut kita isi namanya misalnya si Budi, terus berikutnya misalnya si Mira, terus mungkin nama berikutnya si Lia ya. Oke, terus jenis kelamin untuk Budi laki-laki kita contreng saja. Oke, kita checklist. Mira itu perempuan, terus berikutnya Lia perempuan. Oke, nah ini kita tabelkan. Nah, namun sebelum kita tabelkan mungkin kita menyesuaikan ya, menyesuaikan lebar kolomnya. Kolom nomor itu terlalu lebar, jadi kita persempit. Kita klik saja di A di atas itu, nah sehingga tampil seperti ini. Kita pendam klik saja di garis 2 di sebelah kanan A itu. Nah, pendam klik, nah itu diseret saja. Oke, terus B, nah ini juga demikian. Kalau terlalu lebar bisa ini dipersempit saja, kita sesuaikan saja. Terus nama ya, terus jenis kelamin laki-laki, nah ini juga kita sesuaikan. Oke, terus keterangan. Nah, berikutnya kita blok untuk membuat tabel. Kita blok dari sel A3 di tulisan nomor. Nah, itu kita klik di situ. Terus kita pendam klik di bulat yang bawah. Oke, kita seret. Oke, sampai keterangan. Oke, sampai di sini. Nah, terus kita tabelkan. Cara membuat tabelnya itu klik di menu segitiga kecil di atas keyboard di sebelah kanan. Oke, kita klik. Nah, kita lihat batas ya, batas di menu batas. Untuk kita klik di panah di sebelah kanan. Nah, sehingga kita harus memilih pembatas garis. Berarti kita di sini memilih yang semua, kiri, sisi kiri, kanan, atas, bawah, dan di tengah, baik horizontal maupun vertikal. Jadi kita pilih yang kotak pertama di sebelah kiri. Oke, nah sehingga terbentuk pembatas garis. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat seperti nomor, niche, dan nama itu ada yang sel yang kosong di bawahnya itu kita gabung sel saja. Ini menggabungkan sel baris ya, 2 sel. Nah, ini diblok saja. Nah, terus kita lihat di menu di bawahnya itu ada menu namanya gabung and tengahkan, atau ini namanya merge and center ya. Kita klik saja. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini juga demikian. Nah, nanti kita atur posisi teks yang di bawah itu bottom, kita kasih ke tengahkan nanti. Nah, terus juga ini harus di center juga. Nah, kalau tadi niche, nomor niche dan nama itu namanya merge sel baris. Nah, sekarang untuk jenis kelamin ini namanya merge sel kolom. Kita menggabungkan 2 kolom ya, sel D3 dan sel E3 kita jadikan 1 sel.
Terus berikutnya keterangan juga demikian. Nah, ini kita gabung sel, kita blok, terus kita gabung sel lagi. Oke. Nah, sehingga tulisan ini, nah ini kita format sehingga tulisannya itu kita ketengahkan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini menunya sudah ada di sini. Nah, kita lihat saja bentuknya ini. Nah, kita ketengahkan, kita klik yang center, atas bawah. Nah, ini. Nah, terus kita klik center kiri dan kanan. Nah, ini. Sehingga tulisannya sudah seimbang di tengah-tengah. Nah, terus checklist ini kita blok saja ini. Nah, terus kita ketengahkan kiri dan kanan. Oke. Nah, juga dan atas bawah. Oke, baik. Nah, terus berikutnya yang judul ya. Judul ini kita blok mulai dari A1 sampai dengan E sampai F ya, sampai F1. Nah, ini juga kita merge cell. Kita klik gabung and tengahkan. Nah, terus mungkin yang atas bawah supaya jangan bottom nanti. Oke. Nah, ketika tabel ini mau kita rubah-rubah bentuk format teksnya maupun backgroundnya, itu tinggal kita pilih sel yang kita inginkan. Misalnya tulisan daftar ini, daftar hadir, kita mau kasih warna teks misalnya. Nah, kita klik saja di warna font. Nah, itu di sebelah kanan ada panah. Nah, terus kita pilih jenis warna yang kita inginkan, misalnya warna merah teksnya. Terus di atasnya itu ada warna isian, atau warna isian ini sama maknanya itu dengan background. Kita klik panah di sebelah kanannya, kita pilih warna jenis backgroundnya, misalnya teksnya ini warna merah, kita pilih backgroundnya misalnya warna hitam. Nah, begitu juga terhadap ini. Nah, misalnya ini kita pilih warnanya itu backgroundnya kuning. Oke, warna kuning. Nah, terus misalnya isinya itu kita isi warnanya itu backgroundnya biru misalnya. Oke. Nah, sehingga akan jadi tabelnya itu sudah terbentuk sebuah tabel daftar hadir siswa, terdiri dari nomor urut, kolomnis, nama, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, terus berikutnya keterangan. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda subscribe channel Materi PBM, silahkan Anda like, Anda share, Anda komen. Terus jangan lupa Anda aktifkan tombol loncengnya, sehingga setiap video-video yang baru akan saya upload akan selalu dinotifikasi ke beranda channel Anda. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.